seperti sedang berpuasa begitu ya Prof, tanpa harus mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa itu sendiri. Jadi itu tadi yang disebutkan dengan yang namanya dilipat gandakan kebaikannya. Nah ngomong-ngomong soal berbagi, mungkin aku mau dengar juga nih dari Mbak Zaskia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kalau Mbak Zaskia sendiri mungkin punya kebiasaan berbagi seperti apa nih biasanya? Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Unilever melibatkan aku dalam program kebaikan seperti ini. Dan kedua, Prof, kita tetangga loh sebenarnya. Cuman beda satu gang. Jadi Masya Allah akhirnya ketemu di sini, bisa ketemu langsung, alhamdulillah senang banget. Kalau soal berbagi, kebetulan aku punya 6 anak di rumah. Jadi anak itu adalah aku memutuskan meninggalkan syuting ketika punya anak. Pekerjaanku banyak yang aku tinggalkan karena buat aku harus bisa maksimal mendidik anak-anakku ini gitu. Dan ketika mendidik anak-anak, apalagi di bulan Ramadan, jarang sekali aku ambil kerjaan. Dan ke event pun aku sangat memilih datang ke event karena aku lebih pengen banyak spend waktu dengan anak-anakku. Bahkan ketika Mas Hanu juga di tengah kesibukannya setiap bulan Ramadan, dia maghrib akan pulang dan dia akan menjadi imam kita taraweh bareng-bareng, dan dia baru keluar rumah lagi setelah memastikan seluruh keluarganya udah dia imamin taraweh dan udah selesai witir gitu. Jadi memang ini adalah salah satu event yang aku makasih banget bisa dilibatin, aku pengen banget ada di sini gitu. Dan kalau mengajarkan kebaikan, berbagi sama anak-anak, insya Allah itu udah aku tanamkan dari mereka kecil gitu. Jadi mereka melihat kalau anak-anak itu kan daripada kita ngomong, mereka lebih melihat dan merekam dan meniru. Nah jadi aku mencontohkan anak-anakku ya kalau bulan Ramadan sebenarnya karena kalau terlalu banyak cerita, tapi yang pastinya saya udah rutin aku ajak anak-anak untuk berbagi. Ketika punya makanan, mereka apa yang mereka punya makanan bisa dibagi juga keluar. Aku ajak mereka ke tempat-tempat orang-orang yang kurang beruntung gitu. Jadi emang anakku kan sering ikut kerja, kadang-kadang syuting di rumah. Nah kalau syuting tuh aku biasanya bagi mereka uang honor juga. Nih kamu dapat honor ya. Nah dari honor yang terima itu misalnya 100.000 gitu kan, mereka udah tahu bahwa setengah itu harus dipisahkan, harus bisa dibagi buat yang lain gitu. Jadi memang itu hal yang penting. Makanya kalau Ramadan ini ntar buka puasa bareng di luar juga, terus kita ngebungkus-bungkusin buat bagi ke orang di luar juga udah insya Allah udah aku terapin sih anak-anak. Oke, jadi sudah diterapkan sejak ini berbagi dalam bentuk apapun ya Mbak ya. Jadi bentuk apapun. Bahkan kalau sebelum Ramadan kemarin aku minta anak-anak kan mainan banyak gitu kan. Oh, iya. Pilih mainan yang paling kalian suka di rumah ini, mainan kesayangan kamu. Mereka udah milih, oke, buat apa biar kita mau datang ke yayasan sayap ibu itu anak-anak kurang beruntung. Jadi mainan yang kamu pilih akan kamu bagi, yang paling kita suka ini yang paling bagus. Karena berbagi itu yang terbaik adalah kita bisa memberikan apa yang terbaik yang kita punya gitu. Jadi emang udah ngajarin itu. Karena buat aku kebiasaan itu akan menjadi habit mereka sampai dewasa nanti gitu. Sudah dibiasakan sejak kecil, jadi akhirnya tertanam bahwa segala sesuatunya kita miliki itu bukan sepenuhnya punya kita ya. Ada hal atau ada hak orang lain yang perlu dibagi juga begitu. Nah kalau dari Mbak Zaskia biasanya kalau berbagi dalam bentuk makanan apa yang menjadi pertimbangan nih? Oke, kalau makanan itu yang penting adalah ketika aku mau berbagi makanan ke orang lain, pertama makanan tersebut harus makanan yang aku juga suka, yang aku mau makan. Terus makanan yang sehat, makanan yang lengkap, dan yang lebih penting makanan yang halal. Karena halal itu menjadi kunci banget, karena apa yang kita konsumsi itu kan akan kita buat tubuh kita juga untuk beribadah gitu sih. Jadi yang lezat, yang lengkap, dan juga halal ya, itu yang akhirnya menjadi keutamaan. Oke, nah ini juga bicara soal yang halal ya. Kita sering mendengar makanan ini harus halalan thayyiban, katanya seperti itu gitu. Tapi apakah jangan-jangan selama ini kita belum betul-betul memahami konsep halalan thayyiban itu seperti apa, begitu ya? Mungkin aku mau bertanya juga ke Prof. Kalau halalan thayyiban itu seperti apa, Prof? Apa yang harus kita pertimbangkan ketika kita ingin berbagi dalam bentuk makanan? Iya, tidak semua yang halal itu thayyib. Dan juga sebaliknya tidak semua yang thayyib itu halal. Jadi kata majemuk halalan thayyiban, tapi masih satu kurangnya, yaitu maksudnya harus halalan thayyibah wa mubarakah. Cuma berkah ini kan susah diukur, miserable, tapi mungkin itulah halalan thayyibah. Nah kalau tambah berkahnya insya Allah God intervention itu namanya. Terima kasih Pak. Saya baru tahu kalau kita baru ketemu di sini pada tetanggaannya. Cuma bedanya rumah saya kecil,
rumahnya gede, sering lari-lari. Ya, benar bisa laki itu sering lari-lari lagi. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan halalan thayyibah di sini? Saya berikan satu contoh ya, definisi halal. Kambing halal kan? Zatnya kambing itu halal. Ya, tapi belum tentu nanti bisa halal. Kalau dia disembelih tanpa membaca basmalah, walaupun daging kambing itu zatnya itu juga menjadi tidak halal juga. Jadi harus pakai basmalah. Ada kambing itu zatnya halal, prosedurnya juga pakai basmalah segala macam. Tapi ini ada peruntukannya itu saja penyembahan berhala. Ulama juga menganggap itu juga halal, karena peruntukannya untuk sesuatu yang di luar konteks saja. Jadi satu segi kita bisa lihat ya, tapi banyaknya juga dia bukan yang beda, tapi juga kambing pun juga bisa haram kalau tidak melalui prosedur. Maka itu kita punya majelis ulama di tempat untuk bertanya tentang fatwa-fatwa hukum ini. Tapi untuk poin sementara ini ya, bahwa halalan thayyibah itu bulan suci Ramadan yang harus kita bersahabat. Baju yang kita pakai ini harus halal. Halal apa? Ini nggak ada najisnya kan? Tapi kalau itu uang korupsi yang saya pakai untuk membeli sarung ini, innallaha thayyibun la yuqbalu illa tayyib. Allah itu maha suci, tentu tidak akan menerima yang tidak suci. Ya, hati-hati. Kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal, ada hadisnya kan, apa? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua makanan yang kita makan kalau itu menjadi daging, itu hanya akan bisa dibersihkan oleh